Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathiril hukmiyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik, ya. Kita langsung baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-30, ya. Jadi proses penciptaan manusia, ya. Manusia pertama, ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Baik, kita terjemahkan. Ya, seperti biasa. Ada kosakata yang sudah berwarna hitam, ya. Ada wa, apa wa? Dan, ya. Kemudian ada qala.
berkata ya. Dia berkata. Cuma di sini tidak mesti kita sebutkan karena yang berkata adalah Rabbuk. Rabbuk apa Rabbuka? Tuhanmu. Qala Rabbuka berarti Tuhanmu berkata ya. Jadi kalau bahasa Arab dibalik ya. Budi makan. Nah, makan Budi. Makan Budi ya. Lil mala li ini bisa bagi, bisa kepada ya. Bisa artinya apa namanya bagi atau kepada. Lil malaikati bagi atau kepada para malaikat ya. Ada fil ardi apa fil ardi sudah hitam di bumi, di dalam bumi, di bumi sama ya. Sekarang kita terjemahkan kosakata baru ya. Ada id artinya ketika. Apa id? Ketika. Ketika ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sim dzaraf zaman, kata keterangan waktu ya. Apa id artinya? Ketika. Qala rabbuka Tuhanmu berkata lil malaikah pada para malaikat. Inna ini asalnya inna ya. Inna apa artinya inna? Sesungguhnya. Ini ya-nya mutakalim ya, sesungguhnya aku. Ya, apa ini? Sesungguhnya aku ya. Kalau banyak inna kayak alif ya. Kalau untuk mutakalim pakai ya. Kalau apa namanya untuk jamak, untuk apa namanya mutakalimal ghair dengan alif ya. Ini pakai ya, aku, saya ya. Kalau inna kami. Ini sesungguhnya aku. Kalau inna sesungguhnya kami ya. Tapi kalau doa kan gitu Pak ya. Allahumma inni as'aluka ya. Kalau banyak Allahumma inna ya. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma dina ya. Jangan doanya rame-rame, dianya bacanya sendiri. Allahumma inni as'aluka amin. Ya. Kadang penting ya mengetahui domir itu dalam bahasa Arab. Apa namanya? Pentingnya di situ. Walaupun ya Allah tentu mengetahui ya setiap apa namanya bahasa manusia, tapi ya karena Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, nabinya pun bahasa Arab, tentu ya memang utamanya baiknya itu kalau kita doa Arabnya hafal plus tahu artinya ya. Baiknya gitu, cuma ya nggak apa-apa. Bagusnya gitu ya, yang jadi tahu yang dipinta apa gitu ya. Jangan baca doa apa minta apa nggak tahu. Bingung ya. Sesungguhnya aku ya, ja'il. Nah, ja'il ini dari kata ja'ala ya. Kemarin sudah ja'ala ya, ini fil kata kerja masa kininya nih, taja'alu. Masih ingat ja'ala artinya? Menjadikan. Nah, berarti yang menjadikan ja'il. Apa ja'ilun? Yang menjadikan. Sama khalaqa menciptakan. Kalau khaliq pencipta kan gitu. Ja'ala menjadikan. Kalau ja'il yang menjadikan gitu ya. Penjadi kan, kalau penjadi nggak enak ya. Nggak ada bahasa Indonesianya penjadi. Penjadikan. Yang menjadikan. Apa ini apa ja'ilun? Yang menjadikan ya. Ini maksudnya adalah apa namanya? Bisa artinya sedang atau hendak gitu ya. Aku hendak menjadikan itu, atau ya ini qaimun, aku sedang berdiri gitu ya. Aku yang menjadikan, sesungguhnya aku yang menjadikan. Maksudnya hendak menjadikan. Fil ardi di dalam bumi. Khalifah ini sudah umum ya, sudah kita tahu artinya apa. Khalifah artinya pemimpin ya. Dari kata khalafa itu menggantikan sebetulnya ya. Jadi khalifah itu artinya pengganti kalau dari diambil kata dasarnya ya. Khalafa itu artinya menggantikan ya, menggantikan satu, menggantikan yang lainnya ya.
Berarti sebelum di bumi itu sudah ada khalifah, kan? Kalau dimaknai sebagai khalifah itu sebagai pengganti, berarti ada yang digantikan, kan? Ya, ya. Kita artikan pemimpin aja lah, nggak apa-apa ya. Apa? Khilafah sistemnya, ya, sistem. Kalau khalifah ya orangnya, sosoknya. Kalau khilafah ya sistemnya, ya, sistem bernegara. Ya. Kita ulangi ya. Wa'id dan ketika, ya. Qala rabbuka, Tuhanmu berkata. Nah, kita langsung sesuaikan saja ya. Tuhanmu berkata, ya. Lil malaikati, ya, bagi atau kepada malaikat-malaikat. Ya. Apa yang Allah katakan, ya, apa yang Tuhanmu itu katakan, ini sesungguhnya aku, nah, ini firman Allahnya gitu ya, sesungguhnya aku ja'ilun, yang menjadikan fil ardi, di dalam bumi, khalifah, seorang pemimpin. Ya, sekali lagi, wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, di dalam bumi, khalifah, ya, pemimpin atau seorang pemimpin. Sebetulnya penambahan tak marbuto ini untuk menyebutkan bentuk tunggalnya, ya, sama seperti kemarin apa? Ba'udoh. Apa ba'udoh? Ya, nyamuk. Maksudnya seekor. Nah, gitu ya. Khalifah berarti seorang pemimpin, gitu ya. Bisa diartikan seperti itu. Jadi ada penambahan tak marbutoh, itu maknanya ya untuk menyebutkan bentuk tunggalnya, bentuk mufrad, ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama. Wa idz qala rabbuka, dan Tuhanmu berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di bumi seorang pemimpin, ya. Kita lanjut dulu ya. Qalu, apa qalu? Ini sudah hitam. Qalu apa? Siapa yang berkata, Pak? Oh, mereka kok Allah. Hah? Iya, merekanya siapa? Oh, malaikat dong. Masa kita? Lawan bicaranya siapa? Ini kan cuma dua pihak aja, Allah dan jadi ya Bapak belum ada, Pak. Ya. Pak Agus belum ada. Masih di mana tahu? Hah? Mati dua kali. Ya, mereka maksudnya adalah para malaikat. A ini sudah hitam, A, ya. Berikut kalimat tanya, ya. Apa A? Apakah, ya. Kalau kalimat tanya di Quran banyak A, ya. Apakah artinya? A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha, ya. Di ayat pertama, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Apakah? Ini sudah hitam juga, taj'alu, apa? Taj'alu, engkau menjadikan. Ini sama ya. Kalau ini bentuk isimnya, kalau ini bentuk kata kerja, ya. Taj'alu artinya engkau menjadikan. Ya, kepada Allah lah, masa kamu, ya. Kita sebutkan engkau. Ya. Kalau saya menjadikan apa? Saya menjadikan. Aja'alu. Kami menjadikan. Naja'alu. Dia menjadikan. Yaja'alu. Mereka. Yaja'aluna. Wah, luar biasa. Kalian. Taja'aluna. Waduh, ngelotok nih, Pak. Apakah engkau menjadikan, maksudnya engkau hendak menjadikan fiha, di dalamnya, di dalam apa? Bumi, ya, kita sudah pernah bahas ya. Yang berpasang-pasangan itu maka kata gantinya ha. Ya. Oh, apa namanya? Wasyamsi wa duha ha.
syams, matahari. Wal qamari idza talaha, matahari, bulan. Ya, persemasangan ya. Wan nahari idza jal, malam. Malam dulu, ya, baru siang. Ya. Kalau kadang dalam Al-Qur'an itu bisa dibalik ya. Tapi kebanyakannya malam dulu. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma, wal langit, wal ardi wa ma, ya, langit bumi. Ini semua berpasang-pasangan ya. Kata gantinya ha. Ya, di dalamnya. Di dalam itu bumi. Man, apa man? Ya, siapa yang atau orang yang. Orang yang yufsidu sudah hitam ini. Apa? Dia berbuat kerusakan ya. Jadi kalau berbuat kerusakan itu berbuat kekufuran ya. Jadi bukan berbuat kerusakan ya dosa besar juga, merusak ekosistem ya. Tapi tadi ya, berbuat kerusakan yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Ingkar kepada Allah ya, kufur kepada Allah ya. Berbuat kerusakan fiha, di dalamnya itu bumi. Wa yasfiku dan dia menumpahkan. Apa yasfiku? Dia menumpahkan ya. Ad-dima ini jamak dari dam. Dam itu darah. Kalau jamaknya dima ya, darah-darah. Nggak apa-apa lah ya. Kita terjemahkan perkata dulu nggak apa-apa Pak ya. Supaya kita tahu bentuk kalimatnya, bentuk setiap kata dalam Al-Quran ya. Dima itu bentuk jama dari apa? Dam. Bahasa Arabnya darah apa? Damun. Ad-damu. Ya, nah, jamanya dima. Ya, maksudnya banyak membuat pertumpahan darah itu ya. Itu dari segi terjemah bebas ya. Kalau kenapa? Iya, ya tapi nggak apa-apa kita sebutkan jamaknya aja darah-darah gitu ya. Ya dalam arti maksudnya banyak membuat pertumpahan darah. Tapi perkataannya nggak apa-apa ya. Dima ini kita artikan darah-darah. Ya. Supaya jelas dulu ya dari segi kalimatnya. Karena kita dalam tahap belajar harus mengetahui bentuk tunggal, bentuk jamak gitu ya. Supaya bahkan nanti kita tahu kata dasar ya. Setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki kata dasar ya, seperti tadi ja'il itu dari kata ja'ala, menjadikan gitu ya. Khaliq dari kata khalaqa, menciptakan ya. Kitab nih dari kata apa? Kataba, menulis. Miftah nih Pak, kunci nih Pak, dari kata apa? Fataha kan? Ya semua ini ada. Ini nih Pak, apa bahasa Arabnya nih Pak? Minzor. Nah, itu dari nadhara, melihat. Minzor berarti alat untuk melihat. Ini semua ya. Nah, ada. Ya walaupun tidak semuanya sebetulnya. Lebih banyaknya ada, hampir semua itu. Ya ini mahfadhah. Tas. Dari kata hafidho, menjaga. Ya. Nah, kita ulangi ya. Yasfiku apa yasfiku dan dia, wa yasfiku dan dia menumpahkan. Apa yasfiku? Menumpahkan. Ad-dima, darah ya. Kita ulangi ya. Qalu, mereka berkata, apakah taj'alu? Engkau menjadikan fiha, di dalamnya ya, man, orang yang yufsidu, dia berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya, wa yasfikud dima, dan dia menumpahkan darah ya, berbuat kekufuran dan banyak membuat pertumpahan darah ya. Kita langsung terjemahkan saja, mari sama-sama. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang dia berbuat kerusakan di dalamnya?
dan dia menumpahkan darah-darah atau menumpahkan banyak darah, ya sama lah ya. Yang jelas adima itu bentuknya jamak. Baik ya, kita lanjutkan. Wa nahnu ya, dan nahnu kami ya. Ini sudah hitam. Ini sudah hitam dulu nih. Ada bihamdik apa bi? Apa bi? Dengan hamdi apa? Memuji ya. Alhamdu ya, segala pujian ya. Kalau di surat Al-Fatihah menggunakan alif lam ya. Dengan memujimu ya. Kita terjemahkan kosakata baru sekarang. Di sini ada nusabbihu, sabbaha yusabbihu tasbihan ya. Nusabbihu artinya kami bertasbih ya. Ini dari kata asalnya ada nih. Tahu kata asalnya Pak? Sabiha ya. Sabiha itu apa? Sibahah. Tahu sibahah? Berenang. Renang asal katanya. Hah? Iya. Ya, menjauhkan Allah dari segala sifat yang tercela. Kayak orang berenang itu Pak, semakin jauh dia semakin tidak terlihat. Ya, nah, makanya disebut tasbih dari kata sabiha, artinya berenang. Ya, alimu auladakum kata Nabi kan, ajarkan anak-anakmu itu memanah wasibahah, ya, dan berenang. Ya, jadi olahraga yang perintahkan oleh Nabi ya, manah Pak. Ya. Kami bertasbih, nuqaddisu kami mensucikan, takdis, qaddasa yuqaddisu ya, al-quddus ya. Nah, kudus. Nah, dalam keyakinan orang Kristen aja ada ya, Roh Kudus ya. Holy Spirit. Roh suci ya. Nuqaddisu kami mensucikan. Nusabbihu kami apa? Kami bertasbih. Ya, kalau saya bertasbih apa saya bertasbih, Pak? Apa? Ya, usabbihu. Kamu bertasbih? Usabbihu. Dia bertasbih? Yusabbihu, ya. Ini sudah hitam nih. Qala, apa qala? Hah? Dia berkata. Siapa yang berkata? Allah. Allah berkata apa? Ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui. Ya, kami mengetahui apa? Na'lamu. Dia mengetahui ya'lamu. Kamu mengetahui ta'lamu. Aku mengetahui a'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak ta'lamun kalian ketahui. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Jadi, kita ulangi ya. Wa nahnu dan kami nusabbihu kami bertasbih ya. Ini ngomong-ngomong kaminya siapa, Pak? Ya, malaikat ya. Jangan salah lagi, kami kita bukan kita belum ada. Ya. Kami bertasbih bihamdika dengan memujimu. Wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Ya, dan kami mensucikan semuanya itu bagimu. Ya, qala dia berkata atau berfirman ya. Kalau bahasa Indonesia berkata itu diganti dengan berfirman ya. Ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui la ta'lamun kalian ketahui. Ya, ini gampang ya. Coba kita langsung terjemahkan. Wa nahnu dan kami bertasbih dengan memujimu dan kami mensucikan bagimu. Dia berkata, dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Coba kita ulangi sama-sama ya. Dari awal ayat saja langsung kita terjemahkan. Wa idh qala. Dan ketika berkata, ya Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di dalam bumi seorang. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya berbuat kerusakan di dalamnya, dan dia darah, dan kami bertasbih dengan memujimu, dan kami mensucikan ya semua bagimu. Dia berkata, sungguhnya aku apa yang tidak kalian tahu ya. Kita lanjut dulu ya. Wa 'allama wa apa wa 'allama yu'allimu ta'liman. Sering kita dengar ta'lim ya. Ta'lim itu bentuk masdar. Ya, masdar itu tasrif ketiga dalam Sunan tasrif istilahi. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan, 'allama yu'allimu ta'liman. Ya, ta'lim itu berarti sama artinya pengajaran ya. 'Allama artinya mengajarkan. Apa 'allama? Mengajarkan. Kalau 'alima mengetahui, berarti 'allama dari kata 'alima ya. Tahu dulu baru mengajarkan ya. Kalau nggak tahu gimana mau ngajarin? Ya kan? 'Allama artinya apa? 'Allama dia mengajarkan ya. 'Allama yu'allimu. Ya, yu'allimu bentuk kata yang sekarangnya ya. Aku mengajarkan u'allimu ya. 'Allama dia mengajarkan. Nah, ada dianya. Dalam setiap kata dalam bahasa Arab itu kata kerja itu sudah ada subjeknya ya. Jadi sudah otomatis ada nempel, nggak bisa dipisah. Ya, dia 'allama dia. Ya, subjeknya adalah dia. Kecuali subjeknya disebutkan di depannya nih, beda nih. Qala rabbuka. Yang berkata siapa? Bukan dia, tapi langsung disebutkan. Rabbuk, itu Tuhanmu. Kecuali tidak disebutkan, qala saja nih seperti ini nih. Qala, disebutkan tidak? Nah, namanya mustatir ya, domir kata ganti yang tersimpan ya, yang terhalang. Siter itu kan satrun apa satrun Allah, menutup ya, mustatir ya. Jadi kata ganti yang tersimpan atau terhalang ya, makanya tidak disebutkan. Kalau ini kan disebutkan nih, qala rabbuka, yang berkata siapa? Tuhanmu. Nah, kalau ini disebutkan tidak? Tidak ya. Dia ini kan umum. Nah, cuma di sini nanti dianya adalah Allah, jelas kan, percakapannya jelas ya. Ini sama. 'Allama itu sudah ada subjeknya. Subjeknya siapa? Dia. 'Allama artinya dia mengajarkan. Ya, apa 'allama? Dia mengajarkan. Ya. Adama kepada Adam. Nah, berarti Adamnya sebagai objek ya. Boleh tambahkan kepada tuh. Ya, supaya jelas mana subjek mana. Dia mengajarkan Adam atau boleh kepada Adam. Kalau alamat tadi cirinya apa? Apanya? Bahwa itu ada dia mengerjakan, memang mesti subjeknya mesti ada ya. Iya. Kalau mesti ada tapi nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya, sama seperti kola. Memang kata dasar betul ya. Kalau kata kerja nanti kan kita tasrif tuh kola kolu itu sama alama alamu ya, semuanya ada urutannya memang ya, nggak ada cirinya, kecuali kalau yang fi'il mudhari ya, yang seperti ini tajalu ada cirinya nih, tak ya kan, tak ya engkau gitu ya. Asma itu jama ya, jama dari ismun, asmaul husna, nama-nama yang baik ya. Ismun nama ya, al asma berarti nama, kullaha karena ini ada yang membacanya kul ya, kullahum ya, ada yang membaca kullahum ya. Dalam tafsir Baghawi disebutkan
wa 'allama Adamal asma'a kullahum. Ya, haknya diganti dengan hum, ya. Ya. Sebagian qiraah membacanya ya haknya diganti ya. Asma'a kullaha, semuanya ya. Sebetulnya gini, dalam kaidah ilmu nahwu itu, kenapa di sini kullaha? Ha itu kalau kata ganti untuk apa, Pak? Untuk apa? Ha itu muannats ya. Kalau mudzakarnya hu atau hi gitu ya. Intinya hu atau hi ya. La maghfir lahu wa'afihi. Ya wa'afihi. Itu jangan dipanjang. Ada yang baca wa'afihi. Wa'afina itu enggak boleh ya. Karena bukan fi di dalam. Ya, gini, itu satu kata itu. Afa yu'afi, ya gini. Afi. Nah, dibentuk amarnya wa'afihi. Bukan fihi. Wa'afina. Bukan ya, wa'afina. Kemudian untuk muannasnya ha. Kalau untuk laki-lakinya hu, Allahumma ighfir lahu, perempuannya ha. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ada istilah kullu jam'in muannats. Setiap isim yang bentuknya jama'. Ini jama' nih. Ya. Jama' dari apa tadi, Asma? Ismun, isim. Isim itu nama. Man ismuk, siapa namamu? Jamanya Asma, ya. Maka tadi kaidahnya kullu jam'in muannats. Setiap isim yang bentuknya jama' itu langsung dikategorikan muannas. Makanya di sini kullaha bukan kullahu. Kenapa? Haknya ini kembali ke asma. Semuanya. Berarti Allah ajarkan semua nama-nama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Angin, batu, macam-macam batu. Ya. Ya, itu macam-macam batu, Pak, ya, di bumi ini bayangkan. Ya, batu pancawarna. Ya. Oke, bahasa Arab ya. Batu dulu, Pak, ya. Itu kan Nabi Adam udah tahu, Pak, musim batu. Wah, ini akik. Bacan, batu apa, kalimaya. Ya semuanya kan. Ya semuanya. Hebat Nabi Adam ya. Kullaha semuanya. Ya apa? Itu ya kaidahnya tadi ya, karena ini asma bentuknya jama', maka kata gantinya kita gunakan ha, gitu ya. Kalau yang bentuknya jama'. Nama-nama semuanya. Cuma kemudian aradha dia menyodorkan. Menyodorkan itu ngasih ya, mengemukakan. Ya. Hum menyodorkannya, makanya ini tadi ya, sebetulnya ada yang membacanya kullaha, ada yang membacanya kullahu. Karena di sini hum ini semua untuk nama-nama ini tadi. Ya cuma kita ya ikutlah qiraahnya Imam Hafiz ya. Ya apa namanya, aradhahum. Menyodorkan nama-nama tadi. Gitu ya. Menyodorkannya, hum itu kan mereka. Ya, maksudnya menyodorkannya, menyodorkan apa? Nama-nama. Ya. Ala atas atau kepada al-malaikah, pada para malaikat, ya. Sampai situ dulu ya. Kosakata baru tadi ada allama, apa allama artinya? Dia mengajarkan. Ya, asma, apa asma artinya? Nama-nama. Yang ketiga ada aradha, apa aradha? Menyodorkan ya, memberikan, mengemukakan ya. Beda, Pak. Yang pertama harus kita pahami tadi. Allah mengajarkan kepada Adam. Lalu Allah menyodorkan. Kalau nyodorin enggak? Ya. Ini nama ya. Nah, bukan mengajarkan. Ya, bedakan ya. Yang ya, satu Allah mengajarkan betul. Yang kedua Allah hanya menyodorkan saja. Ya, ini. Ya, ini air minum.
ya ini kacamata, tapi cuma nyodorin doang, tidak bermaksud mengajarkan. Nah, nanti poinnya di situ Pak. Ya, yang pertama Allah mengajarkan. Ulangi ya. Wa 'allama, dan dia Adama kepada Adam. Al asma kullaha, semuanya. Summa aradahum, dia menyodorkannya. Nah, kita ganti merekanya itu dengan nyal aja biar enak ya. Ingat tadi ya, si kata ganti itu tidak mesti untuk orang sebetulnya ya. Supaya lebih pas artinya menyodorkannya, menyodorkan mereka, menyodorkannya. Alal malaikati, atas atau para ya, boleh atas, boleh kepada ya. Kita langsung terjemahkan ya, wa'allama, dan dia mengajarkan pada Adam nama-nama semuanya. Kemudian para malaikat ya. Jadi ada yang membaca wa'allama adamal asma'a kullahum tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ada yang seperti itu. Faqala, kemarin sudah belajar tentang fa, Pak. Apa fa di sini? Ya, ingat ya Pak Pugo ya. Ada fa yang artinya sum. Apa bedanya Pak kemarin? Fa dengan summa. Yang ayo apa bedanya? Masih ingat nggak? Summa mah lama. Hah? Summa mah lama. Kalau fa? Fa beriringan. Ya, cepat, segera. Ya, setelah Allah tadi menyodorkan nama-nama, faqala, kemudian dia pakai lama nggak Allah berkatanya? Enggak, langsung segera. Ya, kemudian dia berkata, Allah berkata kepada siapa berarti berkatanya? Para malaikat. Anbi'u ini kata perintah. Ada wawunya berarti untuk jama. Kalau satu ini nih anbi. Nah, ya. Kalau jama anbi'u. Anba'a yunbi'u, ada surat namanya An-Naba, Pak. Surat Naba, apa Naba? Berita. Berarti anba'a artinya memberitahukan. Anba'a yunbi'u. Ya, berarti kata perintahnya apa? Beritahukanlah. Ya, kalau pakai wawu berarti perintahnya banyak. Anbi'u, kalian beritahukanlah. Apa anbi'u? Kalian beritahukanlah. Ya, sekali lagi anbi'u, kalian beritahukanlah. Ni padaku. Ya, beritahukanlah aku atau kepadaku. Ya, ni. Ya, ini kita udah belajar belum ada apa namanya nun ini nih? Nah, sudah belajar belum? Belum ya? Ada dalam ilmu nahu. Ya ini nun ini kepake nih, Pak. Namanya nun, ya. Nun apa namanya? Hah? Huruf nun. Nanti ini sering ketemu nih, Pak. Huruf nun ini ya. Nih nun. Ya. Ini nanti sering ketemu nih. Termasuk di surat yang lain. Nun namanya kita kenalan dulu, namanya nun wikoyah, Pak. Nun apa? Tahu, pernah dengar kata nun wikoyah? Belum. Wikoyah. Apa wikoyah artinya? Ya, menjaga atau memelihara. Makanya kata takwa pun diambil dari kata ini. Waqayaqi wiqayatan, memelihara. Takwa itu artinya apa? Nah, menjalankan perintah, menjauhi. Berarti apa itu? Kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau kita nggak sholat, berarti kita ya hubungannya buruk dong dengan Allah, gitu ya. Wiqayah artinya menjaga atau memelihara. Ya, kita kenalan nih namanya nih nun. Asalnya ini nggak ada nunnya, Pak. Ya, asalnya ya gini nih, ini saja nih. Mana nih? Ya saja nih ya. Huruf wawunya mati.
huruf ya-nya huruf waw dengan huruf ya boleh nggak bertemu? Tapi dua-duanya mati, boleh nggak? Dua huruf mati bertemu, Pak? Ya, asalnya gini, anbiui, ya, begini nih ya, gini asalnya nih, anbiui, asalnya, ya, anbiui, boleh nggak? Dua huruf mati ketemu? Nggak boleh, ya, pamali cek bahasa Sundana, ya, nggak boleh Pak, ya, dua-duanya mati, bahaya, ya. Maka harus dijaga atau dipisah dengan huruf nun sesuai namanya. Tujuannya untuk menjaga agar tidak bertemu dua huruf mati. Nah, kadang ya-nya yang dibuang. Nanti di ayat yang lain kita ketemu nih. Ya, ini namanya nun wiqayah. Berarti tujuannya, fungsinya untuk menjaga dari dua huruf mati supaya tidak ketemu, dipisah. Ya, atau ya kalau kita bicara atau ada lagi fungsi yang lain. Ada dua huruf bertanwin, satu tanwin, satu huruf mati. Boleh nggak? Coba bisa nggak kita baca huruf bertanwin? Ya, ahadun. Nah, huruf berikutnya ada huruf matinya. Huruf al, lafdzul jalalah. Coba gimana bacanya? Bisa nggak? Hah? Ahadullah nggak bisa. Ini tanwin. Ahadun Allah. Hah? Nggak bisa ya Pak ya? Nah, sama. Ini sering ya? Betul tadi bacanya. Kasih nun. Biasanya sebagian mushaf itu kadang masih ada nun kecil. Nah gitu ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Tadi ini namanya sama ini. Nun apa namanya? Tujuannya tadi untuk menjaga ya agar tidak bertemu huruf yang bertanwin dengan huruf mati. Kita bacanya gimana? Bukan ahadun Allah, apalagi ahadullah. Ahaduni. Nah, ahadunillah. Nah, itu namanya nun. Ya, fungsinya dua ya. Nah, kalau yang ini berarti supaya dua huruf mati ini gak ketemu, dipisah, dijaga dengan huruf nun. Nah, namanya nun wiqayah. Ini sering banget, nanti kita ketemu nih, diingat betul ya. Kalau lupa nggak apa-apa, nanti ketemu lagi. Yang penting ngaji terus. Ya kan? Baru tahu nun wiqayah. Alhamdulillah ya. Sering baca nggak tahu namanya Pak. Ya. Tahu, kadang banyak yang bisa tuh. Qul wallahu ahadunillahus samad. Ya, tapi baru ya ada yang baru tahu sekarang, Pak. Oh, itu namanya nun kecil, itu namanya nun wiqayah. Ya, alhamdulillah kan. Ya. Namanya nun apa? Wiqayah. Ya, artinya apa wiqayah? Hah? Menjaga. Menjaga atau memelihara. Ya, kita ingat kata takwa aja. Takwa. Takwa itu ada huruf hah? Ya, takwa dari kata waqo, yaqi wiqayat. Ada huruf wawunya, ada huruf qafnya, ada huruf ya-nya. Betul enggak? Takwa. Takwa kan gini ya. Ya. Ada huruf wawunya, ada huruf ya-nya, ada huruf qafnya, ya. Kalian beritahukanlah nih aku atau kepadaku. Biasma dengan apa? Nama-nama. Haulai, semua ini haula itu ya bentuk jamak. Haula itu bentuk jamak dari hadza. Hadza apa artinya? Ini. Ya, hadza nih. Ya. Ya, biar supaya tahu ya, ini bentuk. Kalau saya nunjuk ke satu benda tunggal, hadza. Hadza ya. Hadza. Kalau dua pakai nun. Ha? Zani.
Nah, kalau banyak haulai. Ya. Kalau satu hadza qalamun, ini pulpen, ya. Hadza nih. Ya, hadza minzurun, ini kacamata. Ya. Tapi kalau kacamatanya dua, hadzani minzurani. Nah, tapi kalau saya nunjuk ke semua banyak nih benda, bukan hadza dan hadzani, tapi hadhihi, haulai. Ya, jadi kata tunjuk ya untuk banyak semua benda gitu maksudnya. Bahasa termasuk paling agak sulit juga bagi saya Pak Ustaz. gimana? Haza, hada, beda itu kan. Haza, hada itu petunjuk kan? Huda. Hada, haza. Maksudnya beda itu. Beda itu, beda. Da dengan za itu beda. Oh, dalnya dengan za. Hada, haza, Zal besar. beda kan? Bisa itu kan hada kan? Hada. Oh, hadanya bentuk kata kerja. Hada yahdi. Betul kan? Mas? Hada yahdi. Itu kan luar biasa lupa. Hanya pendek. Hada, haza. Hada, haza. Allazi qaddara fahada ya. Hada itu bentuk kata kerja. Hada pendek hanya. Kalau hada panjang hanya. Hada panjang. Beda. Hada ya, huda itu sama kan? Nah, itu hanya pendek, Pak. Kata kerja. Termasuk alim. Jauhnya kan berbedanya kan sering gitu kan. Oh iya. Alim. Iya, ya. Itu ya, haulai. Jadi saya nunjuk tuh tapi untuk semuanya. Haula ya semua ini gitu. Ya. Bisa ya artinya ya. Kalau di kamus apa? Mereka ini. Kalian ini apa? Nah, ya pokoknya itulah. Saya kasih penjelasannya supaya jelas. Kalau saya nunjuk satu benda hadza, ini hadzani, ini satu. Tapi kalau bendanya dua, hadzani. Saya nunjuk semua benda banyak nih. Ada tas, ada air minum, ada handphone, ada ya semuanya lah, kitab dan lain sebagainya. Apa saya katakan? Haulai. Ya, artinya semua ini. Gitu ya. Tapi untuk ini tetap ada ininya. Menunjuk kepada semua ini, ada kitab, ada air minum, tisu, dan haulai. Ya. Haulai. Semua ini ya. Ya itu ya bedanya ya. Kalau satu ada. Kalau di Inggris pun sama kan, this is. Tapi kalau bendanya banyak bukan this are. Kalau those itu untuk that ya, those ya. This jadi this, THESE ya. This are. Itu sama, bahasa Inggris pun beda, Pak. Jika kita katakan di sini untuk banyak. Gitu ya. Itu haulai. Apa artinya haulai? Semua ini. Ya. Nah, coba diulang. Faqala. Maka. Selain maka apa tadi? Iya, kemudian. Bisa artinya maka, bisa artinya kemarin sudah ya. Ya, ada yang tertinggal, ada yang miss kemarin. Fa dengan summa. Bagus ya? Masih ingat? Fa dengan summa? Ya. Ada fa yang artinya summa, ya. Kemudian, ya. Boleh ya, maka ya, biar nggak pusing maka nggak apa-apa ya. Maka atau kemudian qala dia berkata, anbiu kalian apa? Kalian beritahukanlah nih aku atau kepadaku. Boleh ya? Ud'uni astajib lakum. Minta ampunlah kepadaku.
Ya, anbiuni, kalian beritahukanlah padaku biasma, dengan nama-nama haulai, semua ini. Ya, jadi yang Allah tadi sodorkan tadi, Pak. Jadi semua Allah sodorkan nama-nama itu kepada para malaikat. Semua nama ini, gitu ya. Semua ini. Jika kuntum, kalian adalah sodiqin. Kemarin apa sodiqin? Orang-orang yang benar, ya. Ya maksudnya orang ini walaupun malaikat kita sebutkan orang lah nggak apa-apa ya. Ya, maksudnya golongan yang benar ya. Tapi karena bentuk di sini jama nggak apa-apa. Ya, kalau Indonesia itu terbatas, ya, keterbatasan bahasa, ya. Oh ini kan malaikat bukan orang. Ya udah pokoknya gitulah. Ya, mau golongan yang benar, mau orang-orang yang benar nggak apa-apa. Karena ada yang dulu saya pernah terjemahkan gitu Pak. Pak ini kan malaikat bukan orang. Ya udah yang penting paham lah maksudnya ke situ. Maksudnya jama. Mau itu nanti Bapak terjemahkan golongan yang benar, orang-orang yang benar ya tinggal dipahami aja sendirilah. Gak usah terlalu pusing di tadi ya. Ini kan malaikat bukan orang misalkan. Itu kan bahasa Arab ya, itu kan bahasa Indonesia ya. Itu keterbatasan bahasa kita sebetulnya ya. Ya, kita langsung kita ulangi dulu ya. Faqala, Maka berkata ya. Siapa yang berkata? Allah, dia berkata. Apa yang Allah katakan? Anbiuni, kalian beritahukan aku ya, beritahukanlah padaku ya, biasma, dengan nama-nama haulai, semua ini. Jika kuntum shodiqin, orang-orang yang benar. Ya, kita langsung terjemahkan. Faqala, maka dia berkata, kalian beritahukan aku orang-orang yang benar. Ya. Maksudnya tadi ya, ini kembali ke perkataannya malaikat. Mengapa engkau menjadikan di bumi itu orang yang membuat kerusakan? Itu perkataannya maksudnya ya. Benar ya. Coba kita ulangi sama-sama dari wa'allama yuk. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian dia menyodorkannya atas para malaikat. Kemudian dia berkata dengan nama-nama orang-orang yang benar ya. Jadi hari ini kita belajar yang namanya nun koyah ya. Apa wikoyah artinya tadi Pak? Nun kecil. Nun mini ya. Bukan pertamini aja. Ya, kan pertamina, ada pertamini, ada nun mini. Namanya nun apa? Wikoyah. Ya, menjaga. Ya. Wikoyah. Ya, ini. Wikoyah. Wikoyah. Ya. Nah, ini. Wikoyah artinya menjaga, ya. Menjaga. Wikoyatun. Si koyah itu memberi minum. Ya? Bukan memberi minum. Kasih minum. Iya, ada namanya si koyah. Sakoyasti, sikoyatan. Ya. Tadi yang dijaga ada dua. Yang huruf mati ketemu huruf mati ya. Nun koyah dan satu lagi Huruf tanwin dengan huruf mati. Ya, ini huruf bertanwin ini. Alilas. Qul huwallahu ahadun. Ya, jadi kalau mau baca wasalnya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nanti setiap ketemu kalimat yang seperti itu, ayat yang seperti itu bacanya ya ada nunnya. Ya, karena kalau yang mushaf sekarang kadang nggak ada nun kecilnya, Pak.
kebanyakan tuh. Tapi kalau Quran dulu kadang masih ada tuh sebagian ya. Tidak semua mushaf itu ada nun kecilnya. Ya, kalau udah tahu, udah belajar, ya mungkin bagus juga yang sekarang tuh nggak ada nunnya. Kenapa? Biar belajar. Jadi tahu. Oh ini tanwin nih. Depannya huruf mati. Ya. Nah. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.